Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ciptakan langkah baru untuk mencapai sukses. Alhamdulillah wa syukurillah, kita masih berada di awal bulan Ramadan tahun 1441 Hijriah, dengan langkah kita, dengan niat kita dalam melaksanakan ibadah puasa ini. Mudah-mudahan kita masih diberi kekuatan untuk melaksanakan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya, sehingga kemuliaan ibadah Ramadan di tahun 1441 Hijriah ini benar-benar kita bisa raih. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi perintah puasa sebagaimana yang sering kita dengar, sudah kita hafal di dalam surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita orang-orang yang beriman untuk melaksanakan ibadah puasa. Tujuan utamanya tidak lain dan tidak bukan, yaitu agar kita semuanya bisa menjadi orang-orang yang bertakwa, ya, orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagaimana di ayat yang lain disebutkan, inna akramakum indallahi atqakum. Jadi orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi wujud dari takwa ini barangkali kita bisa memperbaiki kualitas puasa kita. Jadi puasa ini sebenarnya banyak juga dilakukan oleh makhluk-makhluk Allah yang lain. Jadi tidak hanya oleh manusia, cuma dengan berbagai karakter yang berbeda-beda. Jadi Allah Subhanahu wa taala punya makhluk yang namanya ular. Sebelum dia mengelupas badannya itu, kulitnya itu, maka dia juga melakukan puasa. Sekian hari dia berpuasa, maka kemudian dia mengelupas badannya sehingga bisa menjadi lebih baik lagi kulitnya itu. Tetapi ular ini masih punya tabiat tetap memangsa yang lain, ya, bahkan juga memangsa bangkai dan sebagainya. Kemudian juga ada salah satu binatang yang lain, yaitu ayam. Ya, ayam ketika sebelum bertelur, mereka itu juga mengeram, kemudian juga dalam keadaan puasa. Tetapi puasanya ayam ini juga kadang-kadang masih marah-marah ketika terganggu oleh yang lain, jadi tidak terkendali. Nah, berbeda dengan salah satu makhluk Allah yang kecil, ya, yang kalau dilihat itu kadang-kadang menggelikan, menakutkan, yang disebut dengan ulat. Ya, ulat itu ketika dilihat sudah wujudnya tidak bagus, menakutkan, ya, mengerikan gitu. Tetapi ketika dia melakukan puasa kemudian bermetamorfosis menjadi kepompong. Kemudian dari kepompong itu kemudian bermetamorfosis lagi menjadi kupu-kupu. Jadi kupu-kupu ini adalah merupakan bentuk binatang yang sangat indah. Terbang kemana-kemana, dilihat juga sangat cantik gitu kan. Kemudian juga kupu-kupu tidak lagi makan dari daunan yang kemudian kotorannya bisa kemana-mana, tetapi kupu-kupu dia hanya berhinggap di bunga-bunga yang cantik. Kemudian yang dihisap adalah dari saripati bunga itu, sehingga yang muncul apa? Yang muncul adalah madu. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan kita sebagai orang yang Islam, ya, seorang muslim yang diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah puasa itu, kita bisa mencontoh dari bagaimana ibadahnya ulat ini, puasanya ulat ini. Jadi dari wujud yang buruk kemudian bisa menjadi sosok yang menjadi lebih baik lagi. Nah, sehingga dengan demikian sosok seorang muslim yang melaksanakan ibadah puasa tentu yang sebelumnya belum baik, harapannya nanti akan bertambah menjadi lebih baik. Yang tadinya belum bertakwa bertambah menjadi orang yang lebih bertakwa. Jadi la'allakum tattaqun. Nah, dengan demikian ketika ibadah puasa kita sudah benar, maka sesuai dengan janji Allah, kita ini akan diberi maghfirah oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diberikan rahmat kepada kita semuanya, kita juga akan dibebaskan dari api neraka. Saya kira itu mudah-mudahan bermanfaat.
Mari berlomba-lomba dalam kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.